everybody, welcome back to my YouTube channel. Oke, lanjut. Kali ini aku akan jelasin tentang kegawat daruratan trauma dada, yaitu pada bagian tamponade jantung. Oke, sebelum kalian saksikan jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Oke, nanti di akhir selesai pembahasan kalian boleh share dan juga komen. Stay tune ya. Yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari tamponade jantung itu sendiri. Oke, jadi tamponade jantung itu merupakan suatu sindroma klinis yang diakibatkan penumpukan cairan yang berlebihan di rongga perikard. Oke, nah yang menyebabkan terjadinya penurunan pengisian ventrikel disertai gangguan hemodinamik. Nah, terdapat beberapa karakteristik pada tamponade jantung, yaitu yang pertama, amplitudo rendah pada semua sadapan terjadi karena cairan itu meredam semua curah listrik jantung. Nah, kemudian yang kedua, adanya fenomen electrical alternance atau aksis listrik jantung berubah-ubah pada setiap denyutan. Tampak di EKG itu perubahan amplitudo tiap kompleks QRS terjadi karena jantung berotasi secara bebas dalam kantung perikard yang berisi cairan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada manifestasi klinis dari tamponade jantung itu sendiri. Nah, menurut Baughman pada tahun 2000 ada beberapa manifestasi klinis, yaitu yang pertama, penurunan tekanan darah dan kenaikan tekanan vena dan bunyi jantung terdengar sangat jauh. Yang kedua ada pulsus paradoxus, dan yang ketiga gelisah, bingung dan tak tenang. Kemudian ada dyspnoe, tachypnea dan nyeri perikardial, dan yang kelima itu adanya peningkatan tekanan vena sentral. Nah, kemudian patofisiologi dari tamponade jantung ini yaitu dasar proses patofisiologis untuk pengembangan tamponade, yaitu berkurangnya tekanan diastolik mengisi distendin transmural tidak cukup untuk mengatasi tekanan intraperikardial meningkat. Oke, lanjut, masih patofisiologinya. Nah, kemudian jantung dikompresi pada seluruh siklus jantung karena tekanan intraperikardialnya meningkat. Nah, aliran vena balik sistemik terganggu dan terjadi kolaps ventrikel kanan dan atrium kanan. Nah, karena vaskular merupakan tempat yang luas dan memenuhi persyaratan, darah cenderung terakumulasi di sirkulasi vena dengan mengorbankan pengisian ventrikel kiri. Nah, hal inilah yang menyebabkan berkurangnya cardiac output dan aliran balik vena. Oke, yang terakhir kita masuk ke tata laksana. Nah, dalam keadaan tamponade jantung ini, peningkatan cairan dalam rongga perikardium itu dapat bertambah secara cepat sehingga harus segera ditangani dan dengan melakukan prosedur aspirasi cairan dalam ruangan perikardium tersebut. Nah, kemudian tindakan yang dapat dilakukan yaitu beberapa antara lain pemberian oksigen tambahan, yang kedua monitoring EKG dan hemodinamik yang berkesinambungan, yang ketiga pembedahan untuk membuat jendela perikard, yang keempat ada perikardektomi, yang kelima ada pemberian beban volume percobaan dengan freestaloid, yang keenam pemberian obat introtopik atau disebut juga doputamin, dan yang ketujuh pada jejas pasca trauma mungkin membutuhkan transfusi darah, torakotomi untuk drainase, akumulasi cairan atau memperbaiki lokasi perdarahan. Nah, mungkin dari beberapa pendapat boleh juga ditambahin tindakan yang lain, ada juga ya. Oke, jadi itu aja dari aku. Dan terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa ya like dan subscribe, oke?